Magazine Advertorial. Perkenalkan, saya Arifika Listia, Koordinator Mata Kuliah Desain Komunikasi Visual 3 Unindra. Sekarang saya akan membahas mengenai ini, supaya Anda semuanya bisa mendesain magazine advertorial sesuai dengan instruksi di mata kuliah ini. Di channel Arifika Dosen Desain, silahkan menyimak. Jadi, ini pun sebenarnya nggak cuma untuk mahasiswa DKV aja, bisa juga mungkin menjadi informasi bagi jurusan periklanan, juga mungkin jurusan promosi pemasaran, ataupun yang related. Kita langsung mulai aja. Advertorial itu adalah bentuk iklan, apakah itu di surat kabar, majalah, ataupun situs web yang melibatkan belibet, ngomongnya belibet untuk ngomong melibatkan. Yang melibatkan pemberian informasi tentang produk dari suatu brand dalam bentuk artikel. Di sini yang perlu di-highlight atau yang penting untuk advertorial membedakan dengan yang lain adalah dia bentuknya artikel tapi ini iklan. Nah, biasanya sebuah brand membayar penerbit, ya penerbitnya apakah itu ya tadi surat kabar kah, majalah kah, ataupun website untuk artikel advertorial. Jadi ini berbayar ya teman-teman. Kalau misalkan di Instagram kan bisa aja nggak berbayar gitu ya. Jadi ada media berbayar, ada yang media tidak berbayar. Kalau advertorial ini udah pasti berbayar. Tapi makanya yang menjadi kelebihan advertorial dibanding media lainnya adalah dia tidak nampak seperti iklan. Jika dibandingkan dengan print ad yang sama-sama iklan di dalam majalah, kalau print ad kan seperti kita tahu ya, ketika kita sebagai pembaca lalu kita baca majalah itu suka ada muncul misalkan satu halaman kita lagi baca nih ada artikel mewawancarai suatu tokoh terus tiba-tiba ada satu halaman yang iklan gitu beda nggak ada hubungan sama artikel yang lagi kita baca terus juga tiba-tiba ya itu produk banget gitu iklan produk brand banget warnanya beda apa jadi dia memang disisipi sebagai iklan. Nah kalau advertorial biasanya dia rubrik yang ada di majalah jadi dia udah jadi rubrik. Nah mulai dari slide ini pembahasan saya itu sudah langsung fokus ke advertorial yang ada di majalah. Di majalah orang tidak mencari iklan, tapi mencari informasi, makanya hadirlah artikel-artikel gitu. Tapi advertorial biasanya pun juga dituliskan memang sebagai iklan, apakah misalkan dituliskan advertorial, advertising, promosi, atau apapun itu. Makanya salah satu kelebihannya adalah advertorial tidak seperti iklan yang sering dihindari oleh pembaca. Tentunya kita sebagai pembaca, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembaca ya, kita memang nggak mau ngeliat iklan gitu kan. Paling gampangnya kalau lagi nonton TV deh. Lagi nonton TV, terus iklan muncul, kita pasti zapping ya, kita mindahin ke channel lain. Begitupun juga majalah. Kalau misalkan majalah iklannya memang lagi nggak kita inginkan untuk kita lihat, biasanya kita langsung balikkan halamannya gitu. Nah, kelebihan lainnya juga di advertorial dibanding media lain, atau bahkan mungkin sesama iklan di dalam majalah, itu adalah di advertorial suatu brand dapat memberikan banyak informasi karena memang bentuknya artikel. Tuh, di sana highlightnya artikel. Untuk artikel tapi ngiklan gitu kan. Anda bisa memaksimalkan advertorial dengan yang pertama bisa pelajari target market dari brand yang sedang kita garap. Ini kita sekarang sebagai desainer ya. Pelajarilah target marketnya. Siapa dia di segmen apa gitu kan. Terus juga kebiasaan membaca majalahnya tuh gimana sih, majalah apa sih, dan carilah majalah memang yang kalau misalkan nggak tahu mereka sering baca apa, target market brand yang lagi kita garap, bisa juga kita riset juga media yang kita pilih yaitu majalah apa yang memang sesuai sama profil target market brand ini gitu. Lalu buatlah headline yang menarik perhatian dan juga minat pembaca. Pembaca di sini ya target market dari brand yang sedang kita garap ya. Headline itu tidak perlu panjang-panjang, mungkin tidak perlu bombastis dan heboh banget, tapi bisa saja headline yang misalkan cuma berapa kata bisa menggugah
pembaca untuk melihat lebih lanjut isinya atau artikelnya. Nanti akan ada contoh-contoh setelah saya sampaikan tips-tips bagaimana memaksimalkan advertorial ini. Ciptakan intro yang baik. Headline udah, lalu kita buatlah intro. Intro yang baik itu adalah yang memang sesuai dengan apa yang mau disampaikan dan supaya bisa ngena ke pembacanya alias target marketnya. Nah, lalu isi artikel advertorial itu apa aja? Kita bisa cerita tentang produknya, biasanya fitur-fiturnya mungkin, atau mungkin history-nya yang menarik gitu. Ini biasanya ya kalau advertorial tuh yang buat copywriter. Tapi kalaupun misalkan nih Anda diminta untuk membuat advertorial, tapi Anda mungkin bukan tim sendiri, ya bisa aja pelajari tentang copyright, cari-cari di internet, misalkan seperti itu. Ada kok banyak ya, mungkin dari YouTube, dari ya browsing aja di Google, dari website-website official yang memang bahas tentang itu, website-website berhubungan dengan kampus mungkin ada. Berikanlah nilai produk atau brand yang membedakan dengan pesaing. Di sini memang dimanapun sih ya, riset itu penting. Riset pesaing salah satunya juga. Pesaing-pesaing dari brand yang sedang kita garap advertorial itu, pesaing-pesaing utama siapa aja sih? Mereka tuh ngomongin apa sih di publikasi, di promosinya, di brandingnya? Lalu gimana caranya brand yang lagi kita buat advertorial ini beda dari pesaing-pesaingnya? Gitu. Terus berikan juga nilai produknya. Produk ini apa sih keunggulannya? Apa sih benefit yang bisa didapat oleh target market ataupun calon konsumen atau mungkin existing konsumen yang memang sudah menggunakan produk ini? Diinformasikan kembali atau mungkin diinformasikan yang mereka belum tahu gitu. Karena mungkin mereka juga dapat informasi tentang brandnya itu kurang di media lain, makanya sampaikan di advertorial. Tampilkan image yang related dan menggugah. Di konten advertorial itu kita lagi ngomongin apa? Pilihlah image atau buatlah apakah itu ilustrasi, foto, computerized, digital, apapun itu yang memang berhubungan dan menggugah. Dan biasanya ini sering banget pasti ada produk shot-nya ya, ada gambar produknya atau mungkin kemasannya atau produknya lah ya ada di sana. Gitu, menggugah. Jadi nggak cuma gambar produk doang yang biasa gitu, tapi gimana caranya supaya itu menggugah. Lalu nih ya, yang spesifik banget untuk mahasiswa desain komunikasi visual yaitu gunakanlah grid system untuk layout. Karena ini adalah artikel, jadi gunakanlah itu grid system supaya rapih. Karena ini memuat teks yang banyak, seperti yang disampaikan sebelumnya. Dan juga bisa ngelihat di link YouTube channel saya untuk tentang layout dan grid system ya, bisa diklik. Grid system itu intinya adalah untuk mengatur teks, fokusnya ke teks, tapi mungkin ya pasti ada ilustrasinya ya, tapi lebih fokus untuk mengatur teks. Gimana caranya teks yang banyak teratur kelihatannya gitu. Tulis claims dan sampaikan testimonial. Nah, claims bahwa produk ini dapat mengatasi permasalahan apa secara saintifik, misalkan, lalu testimonial-testimonial dari orang yang memang ahli di bidangnya, ataupun testimonial dari beberapa KOL, Key Opinion Leaders, apa aja, itu bisa membuat pembaca, yaitu target market brand ini, percaya gitu mengenai produk ini. Tambahkan juga urgensi dengan pilihan katanya ini. Ada hurry, ada cepat, sama aja hurry, cepat gitu. Hari ini, sekarang, soon, limited, secret gitu kan. Wah ini rahasia nih, secret. Padahal kan yang kalau udah dipublikasiin nggak rahasia ya. Tuh, tapi mungkin ya rahasia si produk ini apa sih gitu misalkan. Urgensi-urgensi ini juga sering ya kita temukan di iklan-iklan gitu. Ya, ini supaya menggugah atau bisa bikin orang-orang untuk menggunakan produk, membeli gitu. Memang ya tujuannya pasti ke sana kan ya. Tuh, tapi gimana caranya supaya terlihat tidak sangat secara langsung ke sana. Buatlah call to action.
Kalau ada yang belum familiar ataupun bahkan belum tahu sama sekali tentang call to action, itu adalah kata-kata yang dapat mengundang orang untuk melakukan action atau aksi. Apakah itu membeli, mencoba produk, atau melakukan apapun yang berhubungan sama produk tersebut. Yang itu biasanya call to action itu disisipin nomor telepon, website, akun Instagram, Twitter, Facebook, ataupun yang lain sebagainya supaya mungkin kita bisa tadi itu membeli lewat websitenya atau melihat informasi lebih lanjut di Instagramnya. Nah, ini adalah contoh advertorial magazine features. Di sini saya sudah membuat beberapa bagian-bagian yang tadi saya sebutkan bagaimana memaksimalkan ya. Ada bagian ini adalah tanda bahwa ini adalah advertorial. Ini kayaknya ini majalah Cleo ya. Cleo Promotion. Di majalah Cleo, rubrik biasanya advertorial itu ada satu rubrik tertentu. Ini biasanya ganti-ganti setiap edisi. Misalkan sama-sama Cleo Promotion yang sekarang ini adalah produk simple. Nanti Cleo Promotion yang edisi berikutnya mungkin produk lain. Bisa seperti itu. Tapi tetap rubriknya namanya Cleo Promotion. Nah, ini tanda kalau ini adalah advertorial. Kemudian ini adalah headline yang bold. Bold itu maksudnya sesuatu yang bold gitu, yang berani, yang stand out, face facts. Tulisannya cuma face facts. Tapi gara-gara ini, misalkan saya memposisikan sebagai pembaca yang sangat concern dengan perawatan kulit wajah ketika saya membaca face fact, wah apa nih gitu kan. Terus saya langsung, waduh pengen baca nih apa nih gitu. Padahal saya udah punya skincare sendiri, bukan skincare simple ini, misalkan, tapi ada apa ya di sini gitu. Ini intronya ya, for sensitive skin, keep your beauty routine plain and simple, sesuai sama produknya kan ya, simple. Makanya tadi buatlah intro yang baik, nyebut-nyebut produk brandnya namanya, terus apa nih gitu, tuh ada apanya, ada feature-feature, kelebihannya segala macem. Terus mengenai cerita produknya, feature-nya, ini semua ada di sini ya, nggak saya tandai karena mereka nyebar di mana-mana. Nah, state of the art ini adalah keunggulan atau bedanya dari pesaing-pesaingnya. Di sini disebutkan no perfume, no color, no hype gives an insight into the non-nonsense ethos behind this range. Tuh, jadi ini memang nggak ada warnanya, nggak ada parfumnya, karena skincare pun yang dia mengklaim bahwa dia itu sehat, ada beberapa yang masih pakai perfume. Nah, lalu ini image-nya di sini. Image-nya ada image orang yang merepresentasikan telah menggunakan produk simple ini, dan juga ini ada produk shot-nya, ada produk-produknya di sini. Nah, ketika saya ngeliat ini pun, saya hubungkan sama face fact, terus ngeliat ada gambar seorang wanita yang wajahnya sehat, bersih, flawless. Ngeliat ini tuh enak banget ya. Nah, ini yang juga mungkin bisa menggugah saya untuk membaca semuanya. Ini pun bisa buat menarik perhatian. Jangan-jangan mungkin bisa saja image ini yang lebih dilihat pertama kali dibandingkan headline-nya yang face facts ini. Ada ya, ada software untuk tracking apa yang dilihat duluan oleh pembaca. Gitu, ada software-nya. Kira-kira yang mana nih? Tapi nanti, apa namanya, orang benar-benar ngelihat itu, terus dilihat eye tracking. Track matanya itu kemana dulu, gitu. Beberapa orang diteliti seperti itu, misalkan kayak gitu. Tapi itu tidak terlalu penting banget ya, yang penting adalah ya itu tadi, ilmu-ilmu gimana cara kita untuk memaksimalkan advertorial ini supaya nantinya berdampak. Nah, lalu di sini ada urgensi tadi yang saya sampaikan bahwa ada pilihan kata-kata. Di sini start now, ayo mulai sekarang yuk, gitu. Pakai ini. Di sini juga ada call to action berupa ini tulisan to enter for a change to win $5,000. Jadi di sini kalau memenangkan $5.000 dan juga ada gift dari Simple, klik nih www.simpleskincare.com, www dong, www.au di Australia, and type in the barcode. Nah, ini semuanya ya. Jadi, ini ada logo, mandatory keharusan. Jadi, call to action tuh di berbagai media termasuk advertorial adalah suatu keharusan yang ditaruh di media tersebut sebagai publikasi, informasi, promosi, apapun itu, biasanya call to action tuh wajib ya atau mandatory. Logo pun juga, ini logonya di sini. Biasanya logo gitu antara di bawah, di akhir, ataupun bahkan di atas. Oke, ini juga ada contoh-contoh lainnya. Di sini ada testimonial dari ahli.
atau yang berhubungan sama produk tersebut. Di sini Popular Mechanics readers take Escort Live for a spin. Jadi nyoba itu lalu mereka apa namanya menjelaskan atau memberikan kesaksiannya gitu ya. Menggunakan produknya itu gimana sih? Dicarilah yang memang beda-beda tuh ya mungkin ini juga telah mengalami editing ya dari tim brandnya oleh agensi gitu. Jadi beda-beda nih ini ngomongin apa gitu kan bisa langsung lihat ini. Jadi Escort advertorial ini advertorial brand Escort ada di 3 majalah. Ya majalahnya berhubungan sama itu ya mobil tuh kan Road and Track and Popular Mechanic. Nah, ini saya sumbernya ya kalau mau baca di sini. Ini sama ya ada headline nih. Di sini advertisement untuk membedakan rubriknya bahwa ini adalah berhubungan sama iklan. Di sini di majalah ini tulisan advertisement. Ini call to action-nya di sini. Di sini juga ada feature-feature semuanya. Road Revolution, you're no longer alone. Tuh ya. Jadi sering juga tagline slogan yang berhubungan sama copyright dari sebuah brand itu muncul di advertorial, apalagi karena dia juga base-nya kan artikel ya, bentuknya artikel. Ini juga ya sama ya, ada image di sana yang merepresentasikan apa yang sedang disampaikan di advertorial ini. Pasti ada sesuatu yang berbeda ya, ada tulisan yang memang biasanya headline yang paling gede, lalu ada yang di-highlight ya, abu-abu beda sama yang ini, ada yang di-highlight apa nih gitu, intronya mungkin gitu nih di sini. Ini ada product shot, ada logo, terus ini kayak call to action-nya mungkin di daerah sini nih kayaknya nih. Oh, ini dia nih. Follow her. Bisa di sini. Nih, ini juga ya pastinya ini dua spread ya yang double page, 2 halaman membentang. Nih artikelnya begini, terus ini tiba-tiba ada yang lingkaran sendiri, ini mungkin ada sesuatu yang pengen di-highlight atau yang penting, dia beda sendiri. Di semuanya pada rata kiri, ini rata kanan kiri sih di sini sih. Makanya memang sering layout itu dibedakan tampilannya untuk supaya pertama nggak bosen, lalu ada hal-hal yang perlu di-highlight atau ditonjolkan atau dibedakan dengan yang lain gitu. Jadi ini beda-beda nggak yang semuanya misalkan baris semua sama, kolomnya sama persis, penempatan teksnya sama, alignment-nya sama, tapi meskipun ada juga yang seperti itu. Karena saya pun juga pernah beberapa kali membuat advertorial gitu ya, tergantung brand-nya. Kalau emang brand-nya itu berhubungan sama sesuatu yang serius, formal gitu, kredibel, itu nggak terlalu playful tampilannya, jadi tergantung. Tapi di sini kita bisa lihat contohnya, bahwa kita mau membuat sesuatu yang kelihatan dinamis tuh gini caranya salah satunya. Nih ada yang dikotakin, ada ini, tapi tetap secara kesatuan ada unity-nya ya, karena sama-sama pakai warna hijau, banyak warna hijau, terus juga ya typeface yang digunakan jenisnya sama. Jadi kita menciptakan konsistensi di sini. Jangan sampai tadi pengen kelihatan layout-nya itu anomali ataupun atraktif gitu ya, playful, dinamis, tapi heboh banget, beda-beda elemennya sehingga orang malah aduh pusing nih, pusing bacanya nggak jadi ah gitu. Itu harus perlu ilmu sih, ilmu layout. Juga mirip-mirip sama emang brand itu ya tadi ya. Enggak ya? Kayaknya Activa nih, Actinol. Satu grup kayaknya nih. Oh iya, betul. Oke, ini tentang apa? French dressing. Nih ya, nih yang saya bilang tadi. Ini ada feature city ya. Nih, apa namanya? Nih ya, yang tadi saya bilang ketika memang perlu untuk terlihat order, rapi, formal, ya bisa terlihat begini, nggak banyak elemen yang berbeda tampilannya di sini. Seperti ini nih, apa namanya, baris 3 kolom baris berderet tuh kolomnya sama gitu kan. Terus headline-nya di sini, ada intronya di sini, udah deh, nggak ada yang pakai kotak di-highlight pakai kotak, warnanya beda tuh apa. Gambarnya pun ya udah di atas 2, di bawah 1. Oke, terima kasih semuanya telah menyimak mengenai advertorial yang fokus kepada magazine. Semoga ini bermanfaat untuk pengetahuan semuanya. Jadi nantikan lagi pembahasan tentang materi-materi lain yang berhubungan sama desain, branding, promosi, gitu ya, di channel saya Arifika Dosen Desain. Terima kasih.